Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, para ibu-ibu jamaah dan bapak Majlis Ta'lim Al-Matahiz, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selamat datang di warung kami. Warungnya siapa ya? Ini kata yang punya. Alhamdulillah, sebuah hal yang sangat indah pada pagi hari ini yang sudah kita rencanakan, yang rencana setiap ada Senin kelima kita minimal pindah lokasi dari Oma Tahes, karena sehat itu juga butuh asupan, butuh gizi. Karena kalau di sana omahnya Tahes tapi asupannya yang kurang, jadi asupannya yang tidak ada, hanya sehat namanya fisik sehat, tapi kalau nggak ada asupan juga lemas. Alhamdulillah, hari ini sejarah ini sejarah ya. Oh, berkali-kali sudah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa sowan, bisa silaturahim, berkumpul. Hari ini kita konsep di warung makan Lintang. Kita doakan warung makan ini semakin barokah. Kita doakan juga. Saya ingat terakhir kesini kayaknya 8 tahun yang lalu. Dulu pernah ini ingkung loh, ayam ingkung. Ini ingkung. Dulu saya belum jadi ustadz, masih jadi guru di Singosari, diajak rombongan. Ingat saya di depan sana itu ingkung. Jadi saya 8 tahun. Setelah 8 tahun baru sekarang kesini lagi. Kalau lewat sini sampai jenuh, cuma masuk yang nggak pernah. Kayaknya harus nunggu undangan. Rutinkan nggak? Alhamdulillah. Ada satu hadis ini pengantar. Rasulullah mengatakan apa? An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yataqarab az-zaman. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai seolah-olah Allah jadikan waktu itu berputar semakin cepat. Yataqarabuz zaman, waktu itu seolah-olah berjalan begitu cepat. Apa tandanya? Perbedaan orang dulu dengan orang sekarang. Orang dulu itu berkualitas. Imam Asy-Syafi'i itu beliau 40 tahun umurnya itu sudah punya karya-karya berkualitas. Karangan kitabnya sudah banyak. 40 tahun. Kita usia 40 tahun baru mau belajar. Itu pun kadang mendekati belajar tahsin, mendekati ta'lim ketika sudah pensiun. Tapi insya Allah kalau umat Tahes, insya Allah tidak. Karena jamaahnya muda-muda.
Sweet. remaja. Masih Benar, ini benar. Artinya gini, yang taqarrubuz zaman, bukan waktunya yang Allah percepat, enggak. Sejak zaman Nabi Adam sampai detik ini perputaran waktunya sama. Tapi kenapa kok Nabi memprediksi tidak akan terjadi hari kiamat itu kecuali perputaran waktu seolah-olah sudah semakin cepat. Apa yang menjadikan cepat sampai digambarkan oleh Rasulullah, fatakunus sanatu kasyahr. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Saking cepatnya perputaran waktu ini seolah-olah 1 tahun itu seperti 1 bulan. Kerosol itu. Lebih-lebih kemudian bagi yang mohon maaf ya, yang punya cicilan itu terasa berat. Benar. Jadi ketika kita terkejar cicilan, ya Allah, sebentar lagi sudah waktunya bayar, bayar SPP, itu terasa. Makanya kemudian apa yang menjadikan waktu terasa cepat bukan waktunya yang Allah perputarkan cepat, tidak, tapi apanya? Kalau dalam tafsir dikatakan apa? Mufassir menafsirkan hadis ini, orang yang begitu cepat perputaran waktu itu umurnya yang hilang keberkahan. Ya Pak, jenengan rasain waktu itu akan terasa panjang ketika kita baca Quran. Iya, baca Quran 10 menit ke nulis apa? Lama. Benar. Tapi kalau kemudian dari pagi kita sambil santai ya Pak, mager itu tidur-tiduran pakai HP, terus jam 10. Belum duha. Tapi kalau kita baca Quran benar, ketika kita bacakan terasa. Jadi artinya yang dihilangkan oleh Allah bukan percepatan waktunya, tapi apanya? Keberkahan orang ketika menggunakan waktu itu. Makanya dalam hadis dikatakan, dan ini juga penting untuk kita pelajaran. Apa kalau kata seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik, beliau mengatakan apa? Fal mu'minu bainal hasanatayn. Orang mukmin itu hidupnya itu diapit dengan 2 kebaikan. Artinya apa? Bagi orang mukmin waktunya kalau barokah 24 jam itu tanpa terasa, artinya begitu panjang. Tapi kalau hilang keberkahan 24 jam seolah-olah hanya apa? Sebentar. 1 tahun seperti 1 bulan. Fayakunu syahru kal jum'ah. 1 bulan itu diibaratkan seperti 1 pekan. Ini isi ulang tahun. Kayaknya baru kemarin ulang tahun, sekarang sudah ulang tahun lagi. Kosong banget. Kenapa tidak terasa? Itu yang kemudian menunjukkan kita sudah berada di fase yang keempat dari kehidupan umat Nabi Muhammad. Karena dalam satu hadis dari Imam Ahmad, Nabi Muhammad mengatakan apa? Akan datang dari umatku nanti. Artinya apa? Umat Nabi Muhammad itu akan mengalami 5 fase sebelum datangnya hari kiamat. Fase pertama apa? Fase pertama, satakunun nubuwatu fikum masyaallah ayyarfa'idha sya'yarfa'am. Fase pertama kalau kata Nabi akan datang satu fase. Fase ini yang disebut dengan fase di zaman Nabi Muhammad. Dan Allah akan mengangkat fase ini ketika Allah berkehendak untuk mengangkat. Makanya fase pertama Allah kemudian menjadikan selesai ketika Allah wafatkan Nabi Muhammad. Fase pertama sudah berakhir ketika Nabi Muhammad wafat di usia berapa? Masih ingat? 63 tahun. Kalau kalender Hijriah, kalau kalender Masehi kalender Masehi berapa tahun? Enggak sama. Tidak sama. Kalau kalender Masehi itu salah satu tahun itu 365 hari. Kalau kalender Hijriah dalam satu tahun 354 hari. Jadi satu tahun kaceknya antara Masehi sama Hijriah kurang lebih 11 hari. Makanya kalau kita bayar zakat, tolong ukur patokannya bukan kalender Masehi. Kalau kita bayar zakat pada kalender Masehi, maka nanti dalam waktu 20 tahun ada 1 tahun yang hilang ya kita nggak bayar zakat. Maka Nabi Muhammad itu usia kalau kalender Masehi 60 tahun.
Sedangkan kalau kalender Hijriah yang kita kenal, Rasulullah meninggal di usia 63 tahun setelah menjadi Nabi selama 23 tahun. 13 tahun di kota Makkah dan 10 tahun di kota Madinah. Kemudian fase ini berakhir. Tsumma yaqulu khilafatan ala manhajin nubuwah. Kemudian masuk fase yang kedua, yaitu fase Khulafaur Rasyidin yang masih berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Itu berpuasa selama 30 tahun sampai tahun yang ke-40 Hijriah, ketika diwafatkan sahabat yang terakhir atau khalifah yang terakhir. Namanya siapa? Khalifah terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Selesai fase ini, Thumma yakunu mulkan 'adha. Fase yang ketiga, ini yang disebut dengan mulkan 'adha, kerajaan-kerajaan yang menggigit. Kerajaan yang menggigit itu apa maksudnya? Kerajaan yang berkuasa tergantung dengan kebijakan rajanya. Ada yang berkuasa kemudian ittiba kepada sunnah Rasulullah, ada yang berkuasa kemudian menuruti hawa nafsunya. Maka disebut dengan apa? Dinasti. Dan berakhirlah ketika hancurnya Turki Utsmani yang diserang oleh Amerika ketika Irak dibombardir. Selesai. Fase yang ketiga selesai. Berada di fase yang keberapa? Ini fase yang keempat. Tsumma yakunu mulkan jabariyah. Di fase keempat inilah kemudian akan berkuasa raja-raja yang zalim, raja-raja yang diktator, raja-raja yang memaksakan kehendaknya. Di fase ini kita hidup. Dan kemudian Dajjal itu akan muncul di fase ini. Sekarang ini masih apanya? Fitnahnya, belum fisik Dajjalnya, tapi sudah benar-benar terasa fitnah di mana-mana. Makanya para jemaat rahmati Allah, di fase ini, fase yang keempat, kita berada di fase titik akhir. Sebelum nanti fase yang kelima itu akan mencapai kejayaan, akan kembali seperti apa? Di zaman Nabi Muhammad. Kemudian akan terjadi alaman haji nubuwah, itu ketika nanti Nabi Isa sama siapa? Imam Mahdi berkuasa. Kembali seperti di zaman Nabi Muhammad. Tapi yang tolak ukurnya, kita berada di fase yang keempat ini. Inilah fase penuh dengan fitnah. Fitnah itu apa? Banyak macam-macamnya. Sampai Nabi mengatakan badiru bil a'mal. Ayo bersegera melakukan amal saleh. Kenapa kalimat badiru bil a'mal? Fitanan, sebelum masuk fitnah muncul dalam kehidupan kita. Artinya jangan tunda amal saleh, karena fitnah itu kadang tak rasa. Maka di hadis dikatakan apa? Tu'radul fitan 'alal qulubi kal hasir ya'udan 'uda. Fitnah itu akan mendatangi kita, masuk ke dalam tubuh kita kal hasir, seperti tikar yang dianyam. Tak rasakan kayak anyaman tikar. Kita nyantai, tiba-tiba sudah dapat banyak. Kalau di zaman saya kecil dulu, orang tua saya kerjanya gitu. Kalau pas musim tembakau, nah, dulu tembakau kalau di kampung itu dipakai tikar dari Pandan. Siwalan. Jadi Kak Roso kan santai sambil ngobrol, ini kan? Sambil ngobrol Kak Roso banyak. Makanya kemudian fitnah itu akan seperti itu. Awalnya ikhlas billah, mulai geser. Yang pengurus lillah, kalau nggak dijaga, suatu saat pasti akan bergeser. Bentuk gesernya apa? Dulu sebelum saya masuk itu jamaahnya sepi banget. Setelah saya masuk, alhamdulillah sekarang mulai banyak. Jadi seolah-olah hadirnya jamaah itu karena faktor kita atau pengurus, padahal hadirnya kita itu karena Allah berikan kemudahan. Maka pada zaman rahmati Allah, Nabi kemudian mengatakan waktu berputar begitu cepat. Wa yakunu syahru kal jum'ah, satu bulan seperti satu pekan. Wa takunul jum'atu kal yaum, satu pekan seperti satu hari. Wa yakunul yaumu kas sa'ah, satu hari seperti satu jam. Jadi proses banget itu.
Allah, sudah asar. Nanti habis asar belum ngapa-ngapain. Allah, sudah perputaran waktu yang begitu cepat inilah yang kemudian kita manfaatkan, karena usia kita semakin hari bergeser bukan semakin panjang akan tetapi semakin pendek. Ada ungkapan indah dari seorang Rabi' al-Adawiyah. Rabi' al-Adawiyah itu memberikan satu nasihat kepada Sufyan Ats-Tsauri. Nasihatnya indah banget. Apa kata beliau? Ya Sufyan Ats-Tsauri, innama anta ayyam. Wahai Sufyan Ats-Tsauri, ini gambaran beliau. Sesungguhnya engkau itu diibaratkan seperti kumpulan hari-hari. Kita manusia ini seperti apa? Ngabisin hari, waktu. Allah berikan 1 tahun, ada berapa? 365. Kan gak kerasa itu terasa. Maka diibaratkan, kata beliau apa? Innama anta ayyam, kita ini hanya diibaratkan kumpulan hari-hari. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Setiap kali hari berganti demi hari, sedikit demi sedikit anggota tubuh juga sudah pergi meninggalkan kita. Dan itu mulai kerasa. Mulai kerasanya apa? Kiki sudah mulai. Itu bagian apa? Pergi meninggalkan kita. Yang dulu kulit kita kencang sudah mulai. Itu bagian dari apa? Pelajaran. Biar apa? Biar kita itu belajar. Kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Yang dulu ya Allah makan itu enak banget. Dan apapun itu kuenya. Sekarang harus mikir, mau ayam ini, iya. Mau bener kadang kita beli apa? Soto daging itu. Kadang seratnya nyangkut di gigi. Jadi salah. Makanya benar wasiat beliau apa? Innama anta ayyam. Kita ini ibarat kumpulan hari-hari. Kullama dhahaba yawmun, setiap kali hari itu pergi, dhahaba ba'duka, sedikit demi sedikit anggota tubuh pergi meninggalkan kita. Apa kata beliau? Wa yushiku idza dhahaba ba'du ayyadhaba kullu. Dan kau yakin satu saat ketika sedikit demi sedikit pergi meninggalkan kita, ayyadhaba kullu, maka satu saat pasti akan pergi semuanya meninggalkan kita. Artinya satu saat tubuhnya akan mati, memisahkan diri dengan jasad. Ruh kembali kepada Sang Pencipta, jasad kembali kepada tanah, dan tanah yang akan mengkonsumsi. Makanya dikonsumsi pertama dari tanah itu 2, perut sama kemaluan. Karena sumbernya kemaksiatan itu 2, perut sama kemaluan. Bahasa yang lain itu ketika Nabi ditanya, su'ilan Nabi SAW an aktsari ma yudkhilun nasu an-nar. Nabi ditanya oleh Allah, oleh para sahabat, apa yang paling menjadikan banyak manusia terjerumus ke dalam neraka? Kata Nabi, al-ajwafa. 2 sumber, 2 bolongan. Pertama, al-famu, mulut. Mulut itu kalau nanti ada 2, ada ucapan, ada apa? Asupan. Makanya kenapa perut yang kemudian pertama kali akan dimakan sama cacing tanah ketika nanti masuk dalam kubur? Karena itu dari mulut larinya ke. Dari sinilah kemudian kita belajar. Ayo kita hari ini motivasi berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita buka Quran, di bawah Quran. Kita buka surah Al-Mutaffifin. Sama-sama dibuka HP-nya. Yang barangkali ada aplikasi Quran. Di surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-25. Surah yang ke-83 Kita mulai dari ayat yang ke-22. Kita lihat ini motivasi hari ini. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya abrar. Apa abrar?
Abron itu dari kata birrun. Bir, apa bir itu? Bagus, baik. Barun itu artinya baik. Kemudian kalau digabung dengan orang tua namanya birrun walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau dikaitkan dengan haji menjadi apa? Mabrur. Yang sudah haji. Apa arti mabrur? Ya, jadi selama ini memahami Pak, apa sih mabrur? Ya diterima Ustaz. Kalau diterima itu namanya makbul. Makbul itu mabrur itu dari kata barun. Barun itu artinya apa? Baik. Artinya orang kalau ada yang haji, sebelum haji sudah baik, setelah haji tambah baik. Sebelum haji sudah apa? Dermawan, setelah haji tambah, itu baru namanya mabrur. Yang dulu perempuan sebelum haji sudah pakai jilbab, ditutup auratnya, setelah haji tambah diperbagus menutup auratnya, itu baru namanya mabrur. Tapi kalau kemudian setelah haji kok tambah rusak, itu namanya mabrur sama mabrur. Itu artinya gak ada penambahan. Makanya berat. Apalagi Rasulullah apa? Al-hajju al-mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaa illa al-jannah. Gak ada balasan kecuali surga. Apa mabrur itu? Bertambahnya kebaikan. Umur kita barokah ketika umur bertambahnya kebaikan. Usia kita semakin tua, berhari demi hari berlalu, bertambahnya kebaikan. Itu yang disebut dengan mabrur, barokah. Makanya di sini dikatakan innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik. Seorang istri ketika berbuat baik pada suami, gak pernah bantah, lembut kalimatnya, disuruh tunduk patuh. Kerjanya istri jelas di hadam hadis. Apa kata Rasulullah? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Seorang perempuan atau seorang istri itu ra'iyah, pengembala. Di mana? Di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya. Namanya pengembala, biar gembalanya itu tenang di dalam kandang. Yang pertama, ibu-ibu itu harus menjaga kebersihan. Bagian ngepel itu ibu, bagian nyapu itu istri, bagian nyetrika itu istri. Nah, ini makanya pakai kata apa? Ro'i. Ro'i itu dari kata ro'a. Ro'a itu bahasa aslinya itu mengembala. Makanya ro'i. Nabi menggunakan kalimat ini bukan gak ada arti. Kullukum ro'in, setiap kalian ro'in. Apa ro'in? Pemimpin. Pemimpin itu dari kata ro'a. Ro'a itu apa? Berarti cek yang dipimpin itu seneng, maka dia harus apa? Berlapar-lapar biar yang dipimpin kenyang. Jadi harusnya presiden begitu. Yang penting rakyat warak, aku terakhir. Pengurus juga begitu nanti makan. Yang penting jamaah dulu makan, kalau ada sisa baru pengurus. Makanya disebut dengan pengurus. Untuk apa? Menguruskan ada. Benar, makanya perempuan ini jangan ngaji itu yang penting nih. Innal abror. Abror itu artinya dikata barun. Barun itu artinya baik. Kalau posisi ibu sebagai seorang istri, maka hadis ini praktekin. Apa? Wal mar'atu ra'iyatun, dan perempuan itu ra'iyah. Ra'iyah itu berarti apa? Pengembala. Ya, jadi kan gambarkan pengembala itu. Posisikan pengembala. Kita ada apa? Kambing kan? Kambing itu butuh apa? Biar tenang kambingnya. Pertama butuh tempat, rumah. Siapapun yang harus punya rumah, suami. Yang harus beli rumah itu suami. Makanya tidak boleh suami ikut tinggal di rumah istri. Itu dalam Islam nggak boleh, kecuali darurat. Benar, makanya hadisnya tadi apa? Wal mar'atu ra'iyatun, seorang istri ra'iyah, pengembala. Di mana? Fi baiti zawjiha, di rumah suaminya. Makanya suami itu yang beli rumah, istri diajak. Maka ketika istri masuk ke situ, maka kemudian rumah ini itu tanggung jawabnya seorang istri. Kemudian apa? Sudah punya rumah, sudah kan? Biar kemudian aman, diapain rumah itu?
Dibersihkan. Berarti bagian ngepel, Istri. nyapu, Istri. kok suami? Karena ngaji ini gak lulus ini. Benar. Suami tugasnya apa? Cari uang. Suami itu tugasnya menyediakan semua fasilitas. Ibaratnya kalau ini yang ngarit rumputnya suami, yang kemudian apa, biar terang lampunya atau biar kandangnya bersih, kalau berikan AC suami. Tapi yang mengoperasional di dalam itu siapa? Istri. Istri. Ya Allah, ya dasar. Iki hati sama. Ya. Protes. Sebentar. Ini ada yang diprotes. Gimana itu? Protes. Suami memuliakan. Justru subhanallah ya, suami memuliakan istri. Ini bahasnya bagus. Suami memuliakan istri dengan cara apa? Memasukkan istrinya ke dalam surga. Dengan cara apa? Memberikan aktivitas pekerjaan yang bernilai ibadah. Kita kan tahu, benar. Tahu kisahnya siapa? Putri Rasulullah. Putri Rasulullah itu siapa namanya? Fatimah. Justru suami memuliakan istri itu apa? Menempatkan istri itu pada posisinya. Bapak seneng. Ini Bapak seneng. Maksud ayatnya yang salah. Kalau mungkin kita yang gak benar itu. Benar, dia benar praktekin. Jadi kan gini, cara memuliakan. Sampai satu contoh bagaimana Rasulullah memuliakan putrinya yang bernama Fatimah. Sampai Nabi mengatakan apa? Nisaul Jannah Arba'ah, grup WA di surga. Khusus untuk ibu-ibu itu ada 4 adminnya. Kalau laki nggak pakai admin, karena laki itu bisa ketemu. Kapan ketemunya? Setiap hari Jumat di hari pasaran. Karena di surga itu ada pasar. Pasar itu datangnya hari Jumat. Yang ke pasar siapa? Para suami. Istri ke pasar? Enggak, COD. Nah, istri nggak ke pasar, dia hadis. Apa kata Rasulullah? Ini saya bacakan hadisnya. Inna fil jannati la sawqan ya'tuna fi kulli jum'atin. Sesungguhnya di dalam surga itu ada fasilitas namanya pasar. Yang pasar itu datang setiap sepekan sekali. Jumatin itu bukan harus hari Jumat ya, bisa bermana satu pekan. Jadi setiap satu pekan datang. Terus apa? Para suami itu apa? Ya datang ke pasar. Yang beda derajat nanti ketemu di situ. Para suami ibu yang masuk surga, yang mungkin kenal di dunia, siapa? Ayo kangen aku ini. Janjian di pasar. Ibu-ibu gimana? Ya di rumah, jangan COD. Apa yang jangan inginkan nanti suami. Tapi subhanallah, ketika di pasar, kemudian apa? Datang. Apa namanya? Angin berhembus dari arah utara. Mana utara? Sini. Jadi angin berhembus dari arah utara, angin itu kemudian berhembus mengenai semua para penduduk yang ada di pasar laki-laki, maka Allah jadikan laki-laki lebih muda kembali, kemudian pakainya lebih indah. Ketika para laki-laki pulang ke rumah, disambut sama istri, kalimat pertama apa? Ya Allah, suamiku kok tambah ganteng. Itu kalimat pertama. Makanya nanti sering-sering ke pasar. Terus ibu-ibu gimana? Ibu-ibu ya di rumah. Makanya kemudian subhanallah ya, Rasulullah itu satu ketika dicurhatin sama siapa? Sama putrinya yang bernama Fatimah. Karena di antara pemimpin grup WA di surga itu kan ada 4. Salah satu pemimpinnya siapa? Ada Khadijah, ada Asia istrinya Fir'aun, ada Maryam bintu Imran putrinya Imran. Imran itu siapa? Yang diceritakan oleh Allah dalam surah Ali Imran. Jadi itu bukan Ali Imran ya. Kalau tanya surah apa? Ali Imran, bukan Ali. Ali itu artinya keluarga. Imran itu kakeknya Nabi Isa. Jadi Imran punya seorang putri namanya Maryam. Maryam ini kemudian punya seorang anak namanya Isa.
Makanya bukan Al-Imran tapi Ali. Kenapa? Karena kisah ini kisah keluarga yang sangat indah keluarganya. Kakeknya orang soleh, punya istri yang solihah, punya anak perempuan juga wanita yang terhormat solihah, punya anak laki-laki seorang Nabi. Maka dikisahkan oleh Allah di Al-Quran disebut dengan Ali Imran. Kemudian yang keempat siapa? Fatimah. Gak ada Aisyah, Fatimah. Fatimah ini subhanallah, Rasulullah pernah didatangi sama Fatimah. Fatimah kemudian curhat, ya Rasulullah, apa tangan saya ya Rasulullah kesel ya Rasul. Kenapa? Kan setiap saat harus menggiling gandum. Itu apa gitu? Tapi Nabi mengatakan lagi, nah, demi cintaku kepadamu. Kalau bukan karena cintaku kepadamu, maka engkau akan aku jadikan apa? Gandum ini akan menggiling tanpa bersentuh. Nanti kalau mau tinggal berdoa pada Allah, ya Allah gilingkan gandum tanpa kalau bahasa sekarang itu mungkin apa? Pencet lah, kayak blender itu. Sudah pencet aja langsung terjadi. Tapi Rasulullah nggak mau. Kenapa? Nah, justru surga itu di sini. Jadi suami memuliakan istri ketika istri itu ditambahi pekerjaan. Itu namanya memuliakan. Ya, ibu ya. Tadi kan ra'iyah. Ra'iyah itu apa? Pengembala. Berarti yang menjaga kebersihan kandang biar apa? Kambing-kambingnya tenang bisa apa? Istri. Yang ngepel? Istri. Yang nyapu? Istri. Yang nyuci? Istri. Suami bagian golek itu bu. Pensiun ya Allah. Tidak boleh suami pensiun. Makanya para suami itu nggak boleh dalam Islam pensiun, karena masa pensiun antum itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Terus gimana? Tetap beraktivitas mencari maisha selama istri masih ada, punya kewajiban suami memberikan nafkah pada istri. Pensiun gimana? Ya kalau punya gaji pensiunan, aman. Yang nggak punya sampai meninggal pun itu punya kewajiban untuk memberikan nafkah pada seorang istri. Makanya para suami jangan pensiun. Biar apa? Biar istri itu punya kegiatan. Yang kedua, pada kita jawabnya seorang istri. Selain bagian ngepel ini, yang kedua masak. Untuk apa? Dia kembalaannya tenang. Insya Allah ini masuk. Kita lihat ayatnya. Innal abrara, sesungguhnya orang yang berbuat baik, yang berbakti. Seorang istri berbakti pada suami, seorang suami begitu mencintai berbakti pada istrinya. Sama-sama birrul abrar. Dikatakan Allah di mana? Lafi na'im, berada di dalam kenikmatan. Kenikmatan itu apa? Surga. Alal araiki yang turun ini bu. Jadi kan motivasi di sini dia masuk surga. Kalau sudah masuk surga nanti apa? Alal araiki yang turun, mereka duduk di atas dipan-dipan dan saling berpandang-pandangan. Oh, subhanallah, ngobrol. Bayang itu. Dipannya terbuat dari lu'lu' wal marjan, emas. Kalau bahasa kita itu mutiara ya. Gelasnya terbuat dari emas. Kemudian apa lagi? Piringnya juga terbuat dari emas. Pelayannya bu, ya Allah, wildanum mukhalladun, laki-laki yang ganteng muda, mukhalladun yang akan terus muda. Para laki-laki yang glowing wajahnya itu berseri-seri. Jenengan sudah duduk di atas dipan bertelekan tahta dan mutiara, bersandar di atas dipan-dipannya sambil minum, kemudian hanya tinggal berucap apa? Pembantu wildan tadi apa? Kopi. Oh ya Allah. Wis ngerti, gak usah ditanya pula bangga udah usah. Sudah ngerti dan itu akan dinikmati nanti bagi orang yang berbuat baik di dunia. Ketika sudah insya Allah masuk dalam surga, berada di atap dia apa? Lafi na'im. Alal araq yang turun. Lanjut 24. Ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kenikmatan itu bisa dilihat dari apa? Wajah-wajah mereka
yang apa? Berseri-seri penuh dengan kesenangan. Kapan itu? Di surga. Kalau sekarang tuh wajah belum berseri-seri. Biasanya berseri-seri awal biasanya. Awal bulan. Kalau sudah bulan tanggal-tanggal sekarang, itu seri-serinya atau apa? Dan ini benar, kalau di surga itu khalidina fiha abada, wajahnya berseri-seri, sudah duduk bertatap-tatapan, bertelekan tahta dan murtia, disiapkan minuman. Bahkan ini ayat ke-25-nya, yusqawna min rahiqin makhtum, ini ayat 25-nya. Apa kata Allah? Sudah duduk berpandang-pandangan, ngobrol, plus yang ke selanjutnya apa? Yus'auna, dikasih minum apa? Min rahiqin makhtum. Dan rahiq itu artinya khamar. Jadi nanti di surga itu kita akan minum khamar makhtum yang dilap. Makhtum itu dikata khotama. Khotam itu artinya menutup, makhtum itu tertutup. Yang khamar itu ditutup, dilap, makhtum penutupnya saja itu subhanallah harum apa? Khitamuhu mis, penutupnya itu dari kasturi. Makanya para suami ketika nanti minum, oh subhanallah, minum khamar itu, maka akan keluar keringat, dan keringatnya itu sudah seharum mis kasturi. Istri minum khamar yang dicampur dengan kasturi, ketika diminum keringat keluar, itu seharum kasturi semerbak itu di dalam surga. Kenikmatannya wangi. Kita makanya sekarang nggak boleh minum khamar, kenapa? Biar nanti minumnya di surga. Kita lihat dalam bawahnya ini. Terus gimana ayat yang ke-26? Gimana cara dapatnya? Apa? Lomba-lomba. Khitamuhu mis, penutupnya khamar tadi, laknya apa ya? Kalau bahasa ini maaf ya, ini contoh, ini khamar ya. Dalamnya ini khamar, penutupnya itu dari kasturi. Ada yang katakan dalam tafsir apa? Ini penutupnya itu dicampur ke dalam, biar kemudian seharum kasturi, ketika diminum keringnya akan keluar seperti kasturi. Baik, gimana cara mendapatkan semua itu? Nah itu kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk mendapatkan semua itu harus apa? Berlomba. Ini kita harus berlomba loh, berlomba-lomba. Jangan kemudian santai. Berlomba-lomba. Sampai Rasulullah mengatakan, ini sedikit saya gambarkan bagaimana perlombaan itu benar-benar terasa di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW ini, Rasulullah itu pernah bercerita tentang apa? Tentang surga. Surga itu ada berapa pintu? Ada 8 pintu. Rasulullah pernah mengisahkan tentang apa? Di dalam satu hadis, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang menginfakkan zawjaini. Apa zawjaini? Zawjaini di sini artinya apa? Barang siapa yang bersedekah dengan dua benda yang berpasang-pasangan. Bukan siapa yang sedekah pada istri, tidak. Siapa yang bersedekah di jalan Allah dengan yang berpasang-pasangan. Artinya bukan berpasang-pasangan harus dua. Berpasangan itu bisa jadi kita sedekah di saat sedang kaya, plus juga sedekah di saat sedang miskin. Itu namanya apa? Berpasangan. Siapa yang sedekah barangkali juga berpasangan, dalam artian apa? Sedekahnya sempurna, dua benda dikasihkan. Kita butuh, kemudian ada orang lain butuh, dua-duanya disedekahkan. Ini kata Allah. Kata Nabi, ini bagaimana orang yang apa? Nanti akan dipanggil. Nudiya min abwabil jannati ya Abdullah, akan dipanggil oleh Allah dari pintu surga. Hadza khair, kata Rasulullah, ini paling bagus. Faman kana min ahli shalah, ingat, barang siapa yang ahli salat, bagus salatnya, nudiya min babis shalah, akan dipanggil dari pintu salat.
Jadi nanti pintu di surga itu nama-namanya pertama adanya babus sholat. Siapa yang dipanggil? Orang-orang yang sholatnya sempurna. Sempurna itu apa? Pertama, kalau di dalam Allah, di dalam Al-Mu'minun itu ayat yang pertama, Bang. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung. Siapa itu? Orang-orang yang beriman atau orang mukmin. Terus, siapa ciri orang dikatakan beriman itu? Alladzina hum fi salatihim. Pasti kalau ada kata sholatim sahun. Ini kalau sahun itu jauh. Kenapa? Kalau sahun itu dia apa? Fawailul lil alladzina hum an salatihim. Celaka orang-orang yang sholat. Yang mana? Yang dalam sholatnya mereka lah. Kalau yang beruntung beda. Qad aflaha, sungguh beruntung. Siapa orang beruntung itu ya Rasul, ya Allah? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Apa itu definisi khusyuk? Dua khusyuk itu dikatakan. Pertama, hadirnya hati dalam sholat, bukan hadirnya ingatan dalam sholat. Yang paling banyak kan hadirnya apa? Ingatan. Ingat semua. Ingat menu. Para pengurus tadi yang sholat subuh itu juga kepikiran. Ini Allah paling turun. Itu datang ketika sholat subuh. Dan ini pasti. Makanya disebutkan apa? Datangnya hati. Datangnya tuh hati itu artinya apa? Ketika sholat hatinya nggak keluar. Sedangkan kita rata-rata kan apa? Fisiknya di atas sajadah, tapi hatinya yang sedang jalan. Kenapa begitu? Tidak khusyuk? Karena satu, kurang sabar. Apa tanda kurang sabarnya? Yaitu tadi antara fisik dengan hati masih agak nyambung. Salat duha dari Allah Akbar. Berangkat jami, rukuyah boleh terlambat. Itu dalam apa ya? Dalam sholat. Kenapa? Bayangannya setelah sholat mau begini. Itu yang menjadikan kemudian sholat kita tidak khusyuk. Yang kedua, dikatakan khusyuk itu kalau dalam sholat apa? Tenangnya anggota tubuh. Jadi kalau ada orang sholat banyak bergerak sini, begini, mohon maaf, itu berarti termasuk orang-orang yang gak khusyuk. Jadi khusyuk kedua, hadirnya hati sama apa? Tenangnya anggota tubuh. Makanya di sini kalau ada orang yang ahli sholat dipanggil dari pintu. Yang kedua, wa man kana min ahli jihad min babil jihad, yang mati syahid, yang ikut peperangan kemudian akan dipanggil dari pintu jihad. Yang ketiga, wa man kana min ahli shiyam, dan siapa yang ahli puasa, du'a min babil rayyan, akan dipanggil dari pintu rayyan, pintu puasa. Wa man kana min ahli shadaqah, dan barang siapa yang ahli shadaqah, du'a min babil shadaqah, akan dipanggil dari pintu shadaqah. Dari sini kira-kira Bapak Ibu pintu mana yang manggil? Dan dari ini keterangan ini kira-kira yang layak manggil kita tuh yang pintu mana? Semua. Sholat yakin? Sering nggak khusyuk masih. Ini nggak khusyuk, berarti kan belum. Artinya babus sholat kayaknya ya Allah belum ya Allah. Babul jihad, muamil jihadnya. Tapi bagi perempuan jihad bisa. Ketika kalau ditanya bagaimana jihadnya perempuan ya Rasulullah, kata Nabi apa? Al-umrah. Jihadnya perempuan tuh haji sama umrah. Itu jihadnya seorang perempuan. Makanya tahun 2006 ya, yang kita rencana berangkat umrah bareng. Nanti pengurus yang biayanya setelah pemilihan presiden. Siapa tahu berangkat bareng Majlis Talim Umat Tahiz jihad kemana? Baitullah. Ke Baitullah, subhanallah, itu lebih baik. Kemudian kalau dipanggil dari pintu puasa aman? Insyaallah ya. Puasa Ramadan aman? Gak ikut bukber, gak ikut ini keluyuran di sore hari? Alhamdulillah. Tapi kalau sore habis asar masih keluyuran apa? Ngabuburit, di sini belum layak.
Kenapa? Seolah-olah dia puasa itu hanya menunda makan, akan balas dendam ketika waktunya buka. Tapi bagi ibu insya Allah ada. Senin Kamis jalan, Ayyamul Bid jalan, kemudian Daud jalan. Alhamdulillah. Benar, saya jalan semua harinya, puasanya yang belum. Sedekah, alhamdulillah. Bikinlah program. Kalau bingung sedekah per hari, jadikan ambil kotak sedekah per hari. Gak ke masjid masukkan 1.000. Gak punya 1.000 masukkan 2.000. Dalam 1 bulan nanti kumpulkan, berikan kepada yang berhak. Itu belajar untuk sedekah one day, 1 hari 1.000. S3 gitu. Sehari 1.000 saja. Gak selalu banyak. Kalau nggak punya uang 1.000-an, 2.000. Tapi jangan dihitung, mungkin 2.000 buat besok 1.000-nya. Jangan. Karena sudah masuk hari itu, anggap sedekah hari itu. Besok masukkan lagi. Ini belajar untuk masuk atau jaga sedekah. Kalau punya yang besar, sedekah dengan apa? Sedekah untuk pondok, sedekah untuk masjid, sedekah untuk fasilitas kebaikan. Yang disebut dengan apa? Jahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Faqala Abu Bakar, ini mujahidahnya, ini apa? Fastabiqul khairatnya Abu Bakar ini. Beliau tuh enggak mau kalah, enggak mau dikalahkan dengan yang lain. Apa kata beliau? Ya abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi kedudukan ibu dan bapakku ya Rasulullah. Mala man du'i min tilkal abwab min durura. Apakah ada nanti ya Rasulullah orang ketika mau masuk surga itu diperebutkan ada 8 pintu surga? Artinya apa? Adakah yang dipanggil ada 8 pintu surga? Ada? Kata Rasulullah apa? Fa'ajida'a ahadun min tilkal abwab kulluha. Ada yang dipanggil dari 8 pintu surga. Na'am wa arju an takuna minhum. Aku berharap, kata Rasulullah, aku berharap Abu Bakar, semoga engkau bagian dari orang yang dipanggil dari 8 pintu surga. Oh ya Allah, indah terus bagaimana? Artinya apa? Berlomba-lomba. Apakah bisa bagi perempuan? Bisa. Bagi laki-laki? Bisa. Apa kata Nabi bagi perempuan? Idza shallat al-mar'atu khamsaha. Apabila seorang perempuan benar-benar menjaga sholatnya. Jaga itu ada 3 yang perlu dijaga. Pertama, jaga waktunya. Jangan sering ditunda. Ibu sholat duhur jangan ditunda, asar jangan ditunda. Jangan biasakan tunda sholat. Kecuali kondisi tertentu. Kapan kondisi tertentu menunda sholat? Pertama, ketika makanan sudah dihidangkan. Itu makan dulu, jangan sholat dulu. Itu boleh menunda. Kan enggak setiap saat. Ibu masak, enggak proses tiba-tiba terus azan, makan dulu. Benar. Daripada nanti dengan sholat ingat makan, lebih baik makan dengan sholat. Yang kedua, ketika apa boleh menunda? Kondisi ngantuk boleh menunda karena kondisi ngantuk. Sampai Nabi mengatakan apa? Idza nas'alukum falyanam. Apabila ada seorang hamba yang ngantuk berat, tidurkanlah. Baru kemudian setelah hilang ngantuknya baru sholat. Daripada nanti dengan maksa sholat tapi di tengah-tengah sholat jadi kehilangan apa? Kehilangan bacaan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari mana lagi? Kalau kayak begini mohon maaf, itu bukan dapat pahala, dapat dosa justru. Jangan dipaksakan. Dengan pengen tahajud itu apa istiqomah tahajud, tapi di tengah-tengah tahajud begini. Sampai bacaan yang kita baca itu hilang-hilangan, itu bukan pahala, dosa yang didapat. Makanya tidurkan dulu sampai hilang ngantuknya. Kalau 12-an itu jadi masalah gitu. Kemudian yang kedua, apa bagi perempuan agar bisa kemudian masuk dari 8 pintu surga? Jaga sholat pertama tadi. Apa yang dijaga tadi? Waktunya. Yang kedua apa yang dijaga? Kekhusyuannya. Kekhusyuan itu apa? Kalau lagi ada bisikan itu, lagi sholat kemudian dibisikin, Bu jemput anak jam berapa? Stop, jangan dilanjutkan. Kadang kita kan nyaman, ya nanti jam 10 jemput anak, terus mampir ke rumah Mbak siapa?
ngambil barang itu kadang diikuti. Makanya kalau sudah ingat sesuatu, stop sampai di situ, khusyuk lagi. Nanti ingat yang lain, stop. Itu bagian dari usaha untuk kita khusyuk dalam sholat. Yang ketiga, jaga rukunnya. Jadi maksudnya sholat itu untuk menjadi pembuka dan 8 pintu surga. Itu pertama, jaga waktunya, jangan ditunda. Yang kedua apa? Khusyuknya. Jaga khusyukan. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, jaga rukunnya. Rukun itu sempurnanya. Sempurna itu apa? Mulai dari wudunya sampai dengan gerakan dalam sholat, plus juga bacaannya. Jadi kan harus tahu mana yang masuk rukun dalam sholat, mana yang masuk sunnah. Kalau rukun itu nggak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Seperti apa? Kehilangan Al-Fatihah. Dengan sholat Allahu Akbar, lupa nggak baca Al-Fatihah, langsung surat. Dan setelah ini mungkin baca kita sudah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ingatnya Bismillah itu nyambungnya ke surat. Itu rukun itu. Kalau kemudian ikut sholatnya kekurangan satu Al-Fatihah, itu batal sholatnya. Terus gimana? Ingat Ustaz kapan? Ketika lagi sujud baru ingat. Kalau belum baca Al-Fatihah, bangkit, baca surat lagi, baca Al-Fatihah lagi, kemudian rukuk, sujud, tanpa membatalkan sholatnya. Kan tidak boleh membatalkan sholat wajib, kecuali yang membatalkan itu memang perkara batal. Dengan lagi sholat wajib, Allahu Akbar, HP dengan bunyi, baru tapi Allah berbunyi daripada mengganggu, tidak boleh ya. Karena sholat wajib. Kalau sholat sunnah masih diperbolehkan, kalau sholat wajib tidak boleh. Terus gimana? Ya jangan ambil HP-nya, matikan, masukkan lagi, bunyi lagi, matikan, bunyi lagi, angkat, Allahu Akbar. Ambil tisu silahkan, tidak usah dibatalkan sholatnya. Nggak boleh batalkan sholat wajib, karena ini bagian dari rukun. Wong tadi kita kehilangan apa? Al-Fatihah yang rukun. Ingat ketika sujud itu kita bangkit, awali lagi dari awal tanpa takbiratul ihram. Kenapa? Karena sholat kita nggak batal. Yang jadi masalah ketika kita baca Al-Fatihah lupa, baru ingat di rakaat yang kedua, maka rakaat yang pertama tadi dianggap gugur, rakaat kedua berubah menjadi rakaat 1, nambah 1 rakaat terakhir ditutup dengan sujud sahwi. Itu yang rukun. Atau mungkin ikut kemudian lagi apa? Allahu Akbar, sudah baca surat, kemudian apa? Langsung sujud, lupa tidak ruku. Maka ini rukun, batal, nggak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Ini yang perlu diperhatikan. Makanya masuk kategori biar sholat kita sempurna. Pertama, jaga waktunya. Yang kedua, jaga kekhusyuannya. Yang ketiga, perhatikan kualitas, terutama rukun dalam sholat. Kalau hanya tahiyat awal, dengan tahiyat awal lupa, dipikir rakaat ketiga, bangkit, ternyata sadar ini masih rakaat kedua, itu nggak usah duduk, sudah langsung baca saja. Kalau sudah baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, belum tahiyat awal, nggak usah turun, karena tahiyat awal itu bukan bagian dari rukun, tapi bagian dari sunnah. Hanya cukup nanti ditutup dengan sujud sahwi. Ini bagian dari yang perlu kita perhatikan. Biar apa? 8 pintu surga kita berlomba-lomba untuk bisa meraihnya. Terutama ini hadis bagi ibu-ibu. Tolong pertama, 8 pintu surga menunggu ibu-ibu dengan satu syarat, jaga sholatnya. Yang kedua apa? Wasomat syahraha, jaga puasa Ramadan. Yang kedua, kalau tadi apa? Jaga salat. Yang kedua, jaga puasa Ramadannya. Kenapa harus dijaga puasa Ramadan bagi perempuan? Karena perempuan di waktunya Ramadan kadang apa? Pasti itu apa? Batal. Apanya? Puasanya. Kapan batalnya? Ketika haid. Maka kadang ini ketika sudah gak puasa itu nyawurnya santai. Ketika sudah kurang 2 minggu Ramadan baru kerasa, ya Allah, punya utang. nyaur
Ini masa menunggu ini berat ya. Ini makanya dinantikan apa? Wasomat syahra, jaga puasa Ramadannya. Yang keempat, yang ketiga, wahafidhat farjaha, bagi perempuan jaga kehormatannya. Bentuk menjaga kehormatan, kalau jaringan sudah berkeluarga, kalau tidak ada izin suami jangan pernah keluar rumah. Jaringan mau pengajian pun izin suami. Suami gak izinkan, tidak usah berangkat. Jaringan mau haji pun izin suami. Suami gak izinkan, jangan berangkat. Dan suami yang seperti itu tukar tambah kalau ada. Berarti apa? Gak mendukung istrinya menjadi istri yang soleh. Jadi kalau ada tukar tambah. Tapi kalau nggak ada ya memang limited edition. Ya benar. Kemudian apa? Jaringan ini kalau dalam satu hadis, kita nikah milik suami, uangnya kita kelola. Setiap mau keluar di luar kebutuhan rumah tangga, izin pada suami. Jaringan mau ikut kajian, iuran buat kajian izin ya, jangan. Tidak usah berangkat. Dan kalau oh iya berapa? Kira-kira 40. Kecuali 40, nih 100 kasihkan ke pengurus. Oh subhanallah. Kau lihai kayak gitu. Pulangnya ya 3 bungkus. Dan ini benar. Ini pelajaran juga pun subhanallah. Kenapa perempuan harus menjaga kehormatan? Kehormatan itu juga apa? Yang dijaga itu apa? Permasalahan rumah tangga. Jangan pernah curhat masalah rumah tangga kepada orang lain. Ini penting. Kenapa penting? Karena ini bagian dari apa? Kehormatan. Kalau jenengan turun cerita, oh kasih suami saya, aku harus pulang gak tahu disentuh. Gak usah. Bahkan orang yang tengkar pun harus pisah rumah. Gak boleh dalam Islam pisah rumah. Yang diperbolehkan apa? Pisah ranjang. Wala tahjur illa bil bait. Jangan pernah sampai terjadi pisah kecuali dalam kondisi yang pisah ranjang itu. Contoh pisah ranjang begini, suami tidur di kamar, istri di dapur, di ruang tamu. Itu bagian dari pisah ranjang. Pisah kamar. Ya kok suami yang di luar, yang beli rumah siapa? Suami. Oh dikasihkan. Jadi masalah ini. Winter ya. Winternya apa? Iki apa ya rumah? Wis PPN gitu kan. Ya. Dan ini pernah terjadi. Makanya apapun yang terjadi masalah rumah tangga jangan pernah curhat kepada orang lain. Ini bagian dari apa? Menjaga kehormatan. Yang terakhir wa ata'an zauja, silakan perintahi, taatlah kepada perintah suami. Ini aja cukup bagi perempuan. Kata Nabi apa? Udkhuli al-jannata. Silakan wahai para mak masuk ke dalam surga. Min ajwabil jannati syi'ta, dari pintu mana saja kehendaki. Berarti ada orang yang dipanggil dari 8 pintu surga. Salah satunya Abu Bakar As-Siddiq karena kehebatan beliau dalam apa? Dalam menjadi seorang hamba. Sedangkan kita bagi perempuan gimana? Bisa dengan 4 syarat tadi. Bagi laki-laki apakah ada yang terbuka pintu 8 pintu surga? Kata Nabi ada. Gimana caranya? Pertama, isbahul wudu fil makruhat. Bagi para bapak, biasakan ketika bapak itu berwudu, sempurnakan semua gerakan wudunya. Setelah sempurna, ditutup dengan doa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ itu cukup. Kalau sempurna wudunya, masuk dari 8 pintu surga. Makanya untuk bisa masuk ke dalam surga, yusqauna min rahiqin makhtum, yang tadi disiapkan apa? Minuman khamar yang bercampur dengan kasturi, maka harus falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba itu untuk bisa masuk dalam surga. Gak harus apa? Berlomba-lomba dengan orang lain, berlomba-lomba dengan diri kita. Bagaimana berlomba dengan diri kita? Berubah menjadi lebih baik dalam setiap hari. Kalau kemarin ngaji mungkin 1 ayat, sekarang 2 ayat. Kemarin 2 ayat, besoknya
Ya, jadi artinya ada apa? Perubahan, peningkatan. Ibu-ibu masa waktu itu usia 40 tahun, Ramadan khatam hanya 2 kali. Setelah pensiun khatam 3 kali. Tahun pertama pensiun khatam 3 kali. Ketika anak-anak cucu sudah besar semua, nggak ada yang diurus, khatam sampai 5 kali. Oh, itu namanya ada peningkatan. Bisa? Bapak yang dulu belum pensiun 3 kali khatam, setelah pensiun wis 10 kali khatam. Bisa? Ada peningkatan. Dan ini semuanya kisah-kisah orang yang apa? Berlomba-lomba dalam apa? Melakukan kebaikan. Sampai satu kisah. Masih ingat kisahnya Ukasha? Tahu Ukasha? Siapa itu Ukasha? Ukasha itu siapa? Dia dari dulu mau Ukasha sahabat Nabi. Siapa? Pernah dengar kisah beliau? Nah, apa? Yang jadikan bayangkan Ukasha itu apa? Kalau yang pingin peluk Nabi bukan Ukasha. Yang menggendong ibunya itu bukan Ukasha, itu Wais Al-Qarni. Kalau Ukasha ini Nabi pernah mengisahkannya, ada di Sahihnya Al-Bukhari Muslim. Nabi pernah mengisahkan dari para nabi. Kisahnya begini. Nanti pada hari kiamat ada seorang nabi yang berjalan di depan kita atau di depan manusia berjalan, ada yang nabi sendiri, gak ada pengikut. Ada yang nabi diikuti hanya berapa? 1 orang. Artinya pengikutnya nabi satu. Ada yang 2 orang, ada yang banyak. Bahkan di antara yang paling banyak itu Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mengikuti, berdiri semua kaumnya, Nabi Muhammad berpikir, ini kaumku. Ternyata itu kaumnya Nabi Musa. Umat Nabi Muhammad nanti kaumnya jauh lebih banyak. Sampai dikatakan apa? Wa waqaw walakin undur ilal ufuq. Wahai Nabi Muhammad, lihatlah kepada ufuk. Ufuk itu berarti apa ya? Ufuk timur, ufuk barat, apa ufuk? Ya tempat terbit lah. Tempat terbit timur sama barat itu. Ternyata apa kata Allah? Wahai Muhammad, lihatlah ke ufuk timur. Wa nadartu, aku melihat faida sawadun azimun, aku mendapati sekelompok yang berwarna hitam. Faqilahu undur ilal ufuqil akhar. Sekarang lihatlah kepada ufuk yang lain. Ufuk timur sudah, ufuk barat. Di situ juga mendapati apa? Saudun azim, hitam sampai saking ininya, apanya? Saking banyaknya. Baru Rasul mengatakan Allah pada Nabi Muhammad, "Hada ummatuka." Ini adalah umatku. Jadi antara para nabi, umatnya yang paling banyak nanti Nabi Muhammad. Di antara umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah, wa minhum wa ma'hum sab'un alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Ada di antara umat itu 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, tanpa hisab sama tanpa adab. Berapa? 70.000 di antara berapa? Ya, di antara berapa umat Nabi Muhammad? Banyak. Wong yang hidup sekarang di bumi itu kalau nggak salah isinya bumi 7,5 miliar manusia. Itu yang hidup toh. Yang muslim itu kurang lebih 4,5 miliar. Makanya kalau dengan doa itu yang pertama kali doakan adalah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min. Kenapa? Karena doa ini Allahumma ighfir lil muslimin ini itu kita akan mendapatkan 4,5 miliar kebaikan. Kenapa? Karena setiap kita mendoakan saudaranya ada satu kebaikan yang akan ada daripada kita. Di muka bumi yang umat Nabi Muhammad muslimin ada berapa? 4,5 miliar. Itu yang hidup, yang meninggal. Semuanya umat Nabi Muhammad. Di antara itu ada 70.000 umat Nabi Muhammad yang masuk surga. Apa kemudian? Thumma nahata fadakhala manzilahu fahadan nasu fi. Kemudian Rasulullah keluar kepada para sahabat. Setelah itu kemudian nanti di antara umatku ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Habis itu Rasulullah masuk ke rumah.
Kemudian para sahabat berpikir, mungkin sahabat yang sejak lahir sudah Islam, atau mungkin yang hidup sejaman dengan Nabi toh, terus apa yang gak hidup dengan Nabi. Itu pandangan para sahabat. Rasulullah sudah menggambarkan orang yang di antara 70.000 umat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga itu 4 syaratnya. Pertama kata Rasulullah, la yarqud, yaitu orang-orang yang tidak meruqyah dan tidak diruqyah. Syaratnya tidak meruqyah dan tidak diruqyah. Cuma di sini maksud ruqyah itu ketika dalam ruqyah itu ada syirkiyah, ada unsur kesyirikan. Kan banyak sekarang kemana obat di mana sebab aku obat namun kus. Kadang pun maaf dalam pengobatan itu ada unsur syirik. Dalam ruqyahnya ada unsur syirik. Kalau ruqyah yang syar'i yang mungkin kita lihat di acara di TV itu ruqyah syar'i, datang tanya keluhannya, kemudian disuruh bertobat kepada Allah, siap untuk bertobat, siap untuk jadi lebih baik, siap. Kemudian dibantu dibacakan Al-Quran, maka nanti jasad itu kemudian berontaknya pada siapa? Syaitan, jin yang ada di dalam, maka jin yang di dalam merasa tidak betah kemudian keluar. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, wala yastarqud, dan tidak istirqa. Istirqa itu apa? Mengobati luka dengan benda panas. Jadi kalau dulu itu untuk menghentikan darah harus ditempelkan apa? Besi panas, jadi menghentikan perdarahan. Itu kalau itu bentuk unsur menyiksa. Makanya orang yang akan mendapatkan 70.000 itu di antara umat Nabi Muhammad orang yang tidak melakukan ini. Yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak tatayyur. Tatayyur itu artinya lah mengundi nasib dengan apa? Ada dengan anak panah, kadang dengan burung. Jadi kalau ada orang mau jualan zaman dulu merpati ini dilepas. Kalau merpati berlari ke kanan berarti suruh berangkat. Kalau merpati ke kiri itu tanda burung. Makanya nggak boleh berangkat. Kalau terbang ke atas disuruh naik pesawat. Itu zaman dulu berani. Artinya apa? Burung ini sebagai tolok ukur penunjuk. Makanya kalau ada acara-acara apa melepaskan burung merpati. Ketika dilepas burungnya enggak terbang. Kemudian yang keempat apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Rabb yang mereka bertawakal. Di antara itu kemudian sahabat yang mendengar itu langsung, ini sahabat yang musabaqah ya, sahabat yang apa? Yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini manfaatkan itu. Sama dengan jaringan pengajian. Jangan duduk belakang, ambil saf paling depan. Sama dengan bapak-bapak ketika masuk masjid, jangan cari tiang, cari sop pertama. Nah kita di masjid yang dicari pertama itu apa? Tiang. Kenapa? Bersantai itu senden. Jumatan begini. Itu kalau sudah dapat tempat senden, mohon maaf, kadang kaki untuk selonjor. Habis kemudian tangan dilipat. Baca doa Bismillah. Untuk kajian kita pakai kursi, nggak bisa selonjor. Bagi yang di masjid selonjor itu tenang kadang ini. Apanya? Tidur. Makanya kita rubah sekarang. Ayo berlomba-lomba. Ukasha mengatakan apa? Ya Rasulullah, Allah ayaj'alani minhum. Kata Ukasha, ya Rasulullah, doakanlah aku agar aku bagian dari yang 70.000 itu. Rasulullah menjawab, apa kata Rasulullah? Anta minhum, engkau bagian dari 70.000 umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ketika ada sahabat yang berdiri, sahabat yang lain berdiri. Maka berjunah, Allah, ya Rasulullah, doakan aku. Kata Nabi, Allah. Makanya biasakan jangan jadi orang dalam apa? Dalam perbuatan baik, benar. Contoh Bapak terutama, kalau nanti ada soft di depan, kosong satu orang, tinggal satu, jangan dia orang yang suruh maju. Nah kita nunggu, ini nggak boleh dalam Islam. Kita sendiri yang berusaha untuk meraihnya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kalau tahu soft
depan itu utamanya seperti ini, maka tidak mungkin ada satu orang pun kecuali ingin meraih walaupun dengan cara perlahan. Kita kadang berbuat baik itu apa? Mendahulukan orang. Ayo belajar, apapun yang terjadi, sedikit apapun kesempatan kita ambil, jangan menunda yang banyak. Kan kita begini ya, KPI pahalanya jangan. Ada kesempatan sholat duha sholat, ada kesempatan qobliyah, ada kesempatan ba'diyah. Kalau nggak ada kesempatan nggak masalah. Jadi kalau ada kesempatan ambil, jangan menunda ya banyak. Kalau sholat qobliyah ini ada nggak pahalanya? Banyak banget. Kita kadang kan mengkalkulasi yang apa? Yang banyak dikerjakan, kalau yang sedikit kadang kita rubah sekarang. Belajar berlomba-lomba karena Allah mengatakan apa? Wa fi dzalika falyatanafasil. Siap? Insyaallah ya, saling berlomba-lomba, saling mengingatkan. Ada satu yang enggak datang jamaah di Japri. Pak, aku enggak datang kajian tadi. Atau mungkin apa? Selesai flyernya dengan Japri orang-orang itu berlomba-lomba. Siapa tahu kalau ada orang berangkat ke Majlis Taklim karena Japri yang kita lakukan, atau karena melihat status yang kita jadikan status, maka langkah kaki sampai duduk di sana itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang berangkat. Ya Allah, siap? Usia kita sudah semakin tua, berarti untuk bisa meraih surga harus berlomba-lomba. Enggak harus besar, enggak harus banyak, yang penting berlomba-lomba, dan semoga bersama dengan itu turun ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan? Jelas ya? Monggo. Ya, salat syukur wudu itu salat yang dulu dicontohkan oleh sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Kemudian dari perbuatan itulah yang sampai Nabi takjub, sampai Nabi ketika masuk dalam surga dalam mimpinya, atau dalam di hadis ada dua, ada yang mengatakan mimpi, ada yang mengatakan ketika sedang mi'raj. Ketika mi'raj, Rasulullah berada dalam surga, belum ada penghuni dari kehidupan manusia, tapi sudah ada melangkah yang menuju Rasulullah, dan ternyata bidiknya Bilal bin Rabah. Ketika Nabi turun subuh, ditanya apa amalanmu, Nabi nggak tahu. Amalan itu Rasulullah nggak tahu. Berarti ini Bilal apa? Bilal itu ngarang dulu, artinya mencoba dulu berbuat, kemudian amalan ini benar. Ketika amalan ini benar dan dilihat sama Rasulullah dan Nabi mendiamkan, berarti perbuatan dosa. Terus bagaimana? Dawamul wudu, jaga wudu. Setelah itu kemudian langsung ada dua pendapat itu. Pendapatnya begini. Apakah ada syukrul wudu? Ada yang mengatakan tidak ada yang mengatakan ada. Yang mengatakan ada syukrul wudu itu dengan habis wudu langsung sholat, itu namanya syukrul wudu. Yang kedua berpendapat itu habis wudu 2 rakaat itu bukan sholat sunnah wudunya, tapi qobliyah dari sholat wajib. Jadi kayak kita ya ke masjid, ambil wudu di rumah. Setelah itu kemudian apa? Langkahkan kaki ke masjid, ambil 2 rakaat, itu yang masuk kategori apa? 2 rakaat setelah wudu. Itu maknanya pendapat yang kedua itu qobliyah apa? Bisa tahiyatul masjid, bisa qobliyah salat wajib, atau bisa mungkin salat duha. Artinya habis wudu digandeng dengan salat. Itu pendapat yang kedua. Silakan. Jadi kalau pendapat pertama nggak bisa digandeng, artinya habis wudu langsung salat sebagai bentuk lanjutan dari syukrul wudu. Pendapat yang kedua bukan syukrul wudu secara khusus, tapi habis wudu ditutup dengan apa? Salat sunnah. Jelas? Ada lain? Monggo. Sambil nunggu gorengan masih belum matang. Monggo. Salat jamaah. Ya.
Jadi pertanyaan terkait dengan Al-Fatihah ketika sholat kita posisi sebagai seorang makmum. Ulama semua sepakat. Jadi hadis Nabi mengatakan apa? Bahwa sholat Jumat sholat itu setiap rakaat wajib Al-Fatihah. Secara umum, apapun jenis sholatnya, rakaat pertama wajib semua rakaat wajib baca Al-Fatihah. Kemudian baik itu sholat sir, sholat jahar, sholat apapun wajib Al-Fatihah. Baru kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ketika dia posisinya sebagai makmum itu dari sholatnya berjamaah. Maka ada 3 hukum. Hukum pertama yang Asy-Syafi'i mengatakan makmum wajib baca Al-Fatihah kondisi apapun, sholat apapun. Maka tolok ukur pendapat Imam Asy-Syafi'i, tolok ukur seseorang masuk kategori ikut bersama imam di rakaat itu ketika selesai membaca Al-Fatihah. Makanya kalau jaringan terlambat, kemudian salat zuhur terlambat, Allahu Akbar, kemudian baca Alhamdulillah sampai ihdinas shiratal mustaqim, imam ruku, kita mulai selesaikan. Ini pendapat yang Syafi'i, selesaikan dulu sampai amin baru kemudian ikut. Ini bagaimana pendapat Imam Syafi'i? Al-Fatihah sebagai makmum kondisi apapun sholatnya, mau sir mau jahar, mau baca imam didengar ataupun tidak didengar, maka wajib baca Al-Fatihah. Ini pendapat pertama. Kapan baca Al-Fatihahnya? Ada 2. Pertama, di saat jeda antara amin sama bacaan surat. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat jeda antara setiap ayat. Ketika imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Yang enggak boleh kalau membarengi imam, itu enggak boleh. Imam baca, kita mirab, itu enggak boleh. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan wajib baca Al-Fatihah, dan kalau ukurnya orang dikatakan sempurna sholat ketika baca Al-Fatihah. Kalau kemudian makmum belum sempat baca Al-Fatihah, kalau mengikuti mazhabnya Asy-Syafi'i, maka rakaat ini gak sah, rakaat yang ini. Maka nanti ketika imam selesai berdiri nambah 1 rakaat untuk menutupi kekurangan yang tadi tidak sempat baca Al-Fatihah. Paham? Kalau pendapatnya Imam Malik, makmum wajib baca Al-Fatihah dalam sholat sir dan tidak wajib baca Al-Fatihah dalam sholat jahar. Seperti makmum dari sholat maghrib, maka wajib makmum mendengarkan bacaan imam di rakaat 1 sama rakaat kedua. Rakaat ketiga makmum wajib baca. Isya sama. Terus gimana? Ya sudah, rukunnya, dan kan rukun kok nggak dibaca. Bacaan imam itu bagian dari bacaan makmum. Makanya dikatakan apa? Qiraatul imam lahu qiraatu. Bacaan imam itu adalah bagian dari wakil bacaan makmum. Makanya kalau kita datang sholat terlambat, kemudian mendapati imam Allahu Akbar ruku, kita baru sampai takbir Allahu Akbar langsung ruku, itu sudah masuk kategori dapat 1 rakaat tanpa harus membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena mesti diwakili imam. Ini pendapat ya Pak. Saya kembalikan, dengan ikut pendapat siapa? Kalau ngambil pendapat Asy-Syafi'i, maka wajib. Kapan bacanya itu tadi? Setiap selesai baca, nunggu imam baca surat. Jelas? Oke. Yang kedua tadi Pak? Saya lupa. Pertanyaan kedua apa? Yang tanya saya lupa. Oke. Ya, baik. Nanti kalau ada yang ingin. Apa dari pertanyaan kedua? Ada yang ingin? Oke, baik. Monggo. Siapa dari pertanyaan itu? Monggo ya. Ya, baik. Artinya kalau belum pernah melakukan dari 4 ini kemudian bertobat,
akan masuk di antara jaminan 70.000 umat Nabi Muhammad yang berisa. Tapi ini kan mohon maaf ya, di antara miliaran itu kan hanya 70.000 ya, yang itu yang terbaik. Maka kemudian hindari 4 hal ini. Walaupun orang menghindari 4 hal ini belum tentu kemudian nanti masuk dari bagian itu. Tapi kalau sudah pernah kemudian bertaubat, itu masih ada pintu taubat dan ada jaminan untuk masuk dari 70.000. Makanya kata Allah di dalam surah Al-Furqan, illa man taba, dari ayat yang ke-68 sampai 70. Illa man taba wa amanu wa amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Itulah insyaallah taubat itu akan menjadi sarana Allah menghapus semua dosa-dosa insyaallah. Jelas? Ada yang bertanyakan? Jelas ya? Saya tutup karena saya jam 10 ngisi di Tuhan. InsyaAllah semoga pertemuan kita di tempat ini pertemuan yang menjadikan sarana Allah berikan keberkahan. Silakan habis ini dinikmati apa yang dihidangkan. Jangan pernah khawatir tentang kolesterol atau bismillah. Dengan makan dengan syarat jangan berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan itulah yang akan menjadi tumbuhnya penyakit. Bismillah, bersyukur kepada Allah. Semoga Allah berikan kesehatan dan semoga kesehatan sarana untuk kita beribadah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.